Kita kan sering mikir ya, kalau sejarah itu ya udah lurus-lurus aja. Tapi gimana kalau saya bilang ada semacam benang emas tak kasat mata yang nyambungin algoritma di HP Anda dengan salah satu wali songo pertama di Tanah Jawa? Nah, hari ini kita bakal telusuri jejak riak emas itu. Kita mundur jauh ke jantung Asia Tengah buat ngebongkar warisan intelektual yang mungkin banyak dilupakan, tapi ternyata dampaknya luar biasa besar buat dunia kita sekarang. Coba deh pikirin, tiap kali Anda pakai HP, scrolling di media sosial, atau dapat rekomendasi film, itu semua kan digerakin sama algoritma. Kedengerannya modern banget, canggih, futuristik. Tapi pernah kepikiran nggak sih kata algoritma ini asalnya dari mana? Jawabannya ternyata bukan dari Silicon Valley loh. Justru kita harus mundur lebih dari 1000 tahun ke belakang, ke pusat peradaban Islam. Nah ini dia jawabannya. Kata algoritma itu ternyata cuma versi Latin dari nama seorang jenius matematika dari Persia, Al-Khwarizmi. Coba bayangin, pondasi dunia digital kita yang super canggih ini namanya diambil dari seorang ilmuwan di zaman keemasan Islam. Ini jadi bukti pertama nih, gimana ilmu pengetahuan itu bisa menembus batas waktu dan budaya. Dan ini bukti fisiknya. Jadi ini bukan dongeng atau legenda ya. Ini adalah halaman asli dari bukunya yang super revolusioner, ditulis sekitar tahun 830 Masehi. Di lembaran-lembaran inilah Al-Khwarizmi pertama kali ngenalin cara-cara sistematis buat mecahin persamaan yang jadi cikal bakal aljabar dan algoritma. Perjalanan kita benar-benar dimulai dari sini. Penting buat dicatat, Al-Khwarizmi ini bukan jenius yang kerja sendirian di ruang hampa. Dia itu salah satu bintang di Baitul Hikmah, atau rumah kebijaksanaan di Baghdad. Anggap aja ini kayak pusat riset global pertama di dunia. Semacam gabungan NASA sama Google, tapi di abad ke-9. Tempat di mana semua ilmu pengetahuan dunia dikumpulin dan dikembangin. Nah, lingkungan yang super kolaboratif inilah yang jadi bahan bakar inovasinya. Dan ini yang luar biasa banget. Pengaruh Al-Khwarizmi itu begitu dalam, sampai namanya nempel di bahasa matematika itu sendiri. Dari judul bukunya yang panjang itu kita ambil satu kata, Al-Jabr, yang sekarang kita kenal sebagai Al-Jabar. Terus, dari namanya sendiri, yang dilafalkan dalam bahasa Latin jadi algoritmi, lahirlah kata algoritma. Gila kan? Dua konsep paling dasar di matematika modern datang dari satu orang jenius. Oke, tapi Al-Khwarizmi ini kan cuma satu percikan api aja. Untuk benar-benar ngerti sumber apinya yang jauh lebih besar, kita harus geser sedikit ke arah timur, ke jantungnya jalur sutra. Di sanalah kita nemuin dua kota legendaris yang jadi mercusuar dunia pada masanya, Bukhara dan Samarkand. Di zaman dinasti Samania, dua kota ini bisa dibilang Silicon Valley-nya jalur sutra. Jadi magnet buat para pemikir paling cerdas saat itu. Ilmuwan, sastrawan, filsuf, semua ngumpul di sana. Ya sutra dan rempah-rempah memang diperdagangkan, tapi komunitas yang paling berharga di sana justru adalah ilmu pengetahuan. Ide dan gagasan itu mengalir sebebas barang dagangan. Dan yang penting banget buat kita pahami, pencarian ilmu pengetahuan ini nggak terpisah dari keyakinan spiritual. Justru keduanya nyambung banget. Di Samarkand misalnya, ada kompleks megah namanya Shah Izinda, yang artinya raja yang hidup. Di zaman itu nggak ada tuh pertentangan antara iman dan akal. Malah sebaliknya, keyakinan justru jadi pendorong buat riset dan penemuan, menciptakan ekosistem yang super subur buat lahirnya pemikiran-pemikiran hebat. Nah, dari lingkungan yang luar biasa subur inilah, lahir salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Seorang polimas atau manusia serba bisa, yang ilmunya luas banget. Karyanya di bidang kedokteran bahkan jadi standar emas di seluruh dunia selama lebih dari 600 tahun. Namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina, atau yang di dunia barat lebih dikenal sebagai Avicenna, ini benar-benar jenius. Karya besarnya, Al-Qanun fil Tibb atau The Canon of Medicine, itu bukan sekedar rangkuman. Dia benar-benar menggabungkan semua ilmu kedokteran dunia saat itu. Dari Yunani, Persia, sampai India, terus dia kembangin lagi, ditambahin dengan hasil pengamatan dan penemuannya sendiri yang super tajam. Salah satu ide utamanya di buku itu adalah teori tentang 4 watak atau humor. Oke, mungkin sekarang kedengarannya kuno ya buat kita. Tapi saat itu idenya revolusioner banget bahwa sehat itu artinya seimbang. Dan penyakit ya berarti ada ketidakseimbangan dalam tubuh. Ini salah satu usaha pertama dalam sejarah untuk bikin kerangka kerja yang sistematis buat memahami tubuh manusia secara utuh. Sebuah ide yang kalau dipikir-pikir masih relevan sampai sekarang kan?
Dampak buku ini, wah susah buat dilebih-lebihin. Bayangin aja, selama lebih dari 600 tahun, kalau Anda mau jadi dokter di Eropa, ya buku yang Anda pelajari itu karyanya Ibnu Sina. Bukunya bukan sekedar buku teks biasa, tapi bener-bener jadi standar kedokteran buat hampir seluruh dunia. Mulai dari penjelasan penyakit yang akurat, sampai daftar ratusan resep obat. Kanon ini secara harfiah jadi fondasi kedokteran modern. Oke, jadi kita udah jalan-jalan dari Baghdad ke Samarkand, kita udah lihat kejeniusan Al-Khwarizmi di matematika, dan kehebatan Ibn Sina di kedokteran. Tapi ini semua kan kayaknya sejarah yang jauh banget ya. Terus gimana ceritanya riak emas dari Asia Tengah ini bisa nyampe ke tanah kita sendiri di Nusantara? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya cahaya ilmu dan spiritual dari Asia Tengah yang jauh itu bisa menempuh ribuan kilometer lewat darat dan laut sampai akhirnya berakar di tanah kita? Jawabannya bukan cuma di dalam buku, tapi ada pada para pembawanya, manusia. Soalnya kan ilmu nggak bisa nyebar sendiri, harus ada yang bawa. Pusat-pusat keilmuan kayak di Samarkand itu nggak cuma ngekspor buku atau manuskrip, tapi mereka mengekspor pemikiran. Para pedagang, ulama, dan penyiar agama membawa ide-ide ini di dalam hati dan kepala mereka. Mereka ngikutin jalur-jalur perdagangan kuno dan membawa percikan ilmu ini ke setiap pelabuhan yang mereka singgahi, termasuk pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Dan disinilah benang merahnya ketemu. Salah satu tokoh paling senior dan dihormati dari Wali Songo, penyebar awal Islam di Jawa, adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Tapi beliau juga punya nama lain, sebuah nama yang menceritakan semuanya. Syekh Ibrahim As-Samarkandi. As-Samarkandi itu artinya yang berasal dari Samarkand. Jadi tradisi intelektual dan spiritual yang sama, yang melahirkan Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina, dibawa langsung ke pesisir Jawa. Dan warisan ini nggak berhenti di situ loh. Putra beliau adalah Raden Rahmat, atau yang lebih kita kenal sebagai Sunan Ampel. Jadi, perjalanan kita akhirnya lengkap satu putaran. Dimulai dari asal-usul kata algoritma di Baghdad abad ke-9 sampai ke akar spiritual Wali Songo di Jawa abad ke-15. Ini bukan kebetulan ya, ini adalah sebuah garis warisan intelektual yang bisa kita tarik lurus, menembus abad dan benua. Garis waktu ini ngerangkum dengan sempurna jejak riak emas yang kita ikuti. Dimulai dari percikan matematika Al-Khwarizmi di abad ke-9. Riaknya makin membesar dengan kejeniusan medis Ibnu Sina di abad ke-11. Dan akhirnya, ratusan tahun kemudian, riak itu sampai juga ke pesisir kita, dibawa oleh Ibrahim As-Samarkandi di abad ke-15 yang selamanya mengubah wajah spiritual dan intelektual tanah Jawa. Ini membawa kita ke satu pemikiran penutup. Ternyata, sejarah itu bukan sesuatu yang mati dan terkunci di masa lalu. Sejarah itu jaringan koneksi yang hidup, yang seringkali nggak kelihatan, tapi terus membentuk dunia kita saat ini. Mulai dari aplikasi di HP Anda, sampai ke sejarah spiritual tanah air kita sendiri. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Kira-kira, warisan tersembunyi apa lagi ya dari masa lalu yang diam-diam ikut membentuk hidup Anda sekarang dan cuma tinggal nunggu buat ditemukan?